Jazakumullah sampai jazak. Kami mohon nanti bisa diberi gambaran sehingga kami nanti ketika akan membentuk sebuah sekolah yang disitu ada tahfidnya, tentu kami sesuaikan dengan Klaten saja. Di Klaten ini banyak yang usaha, tapi untuk tahfidz dilakukan juga sudah ada beberapa, tapi mungkin yang punya khasnya masing-masing. Saya pikir itu latar kami agak sedikit untuk memberi gambaran yang akan kita ingin belajar dari sini, mendapatkan informasi yang seperti itu. Dan saya akhiri sekali lagi matur nuwun dan mohon maaf kalau kita semua yang hadir ini bisa mengganggu proses edukasi pada siang hari ini. Akhirul kalam, Allahumma fiqil al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan sambutannya. Sebelum kami lanjutkan, kami mengenalkan diri. Saya sendiri Budi Purwanto. Saya dulu juga di Gontor. Ini kakak-kakak kami, ustaz-ustaz kami semua yang di sini. Saya baru lulus tahun 2001. Jadi 22 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Di samping saya ini Ustadz Iwan Haryanto. Di sini beliau sudah sebagai staf santri, dan kebetulan dia juga seangkatan dengan saya. Jadi di kantornya di tahun 2001 juga lulus. Kemudian ini Ustadz Masyuri, kepala sekolah menengah pertama. Ini sudah puluhan tahun yang jadi kepala sekolah, alhamdulillah. 97 sudah di sini, alhamdulillah. Dan 99 saya itu ada SMP DKI. Dan langsung Pak Masyuri atau Pak Ibu? Pak Udori, kemudian Pak Ibnu, dan dengan dia. Ya, ganti 3 kali ya, 2 kali. Oh, saya sampai sekarang. Dan ini alhamdulillah anak-anak kami ini yang menyiapkan tempat, kemudian yang ini semua alumni SMA Ma'had Al-Qadasa. Ini alhamdulillah mayoritas ini sudah selesai Qurannya. Mohon maaf doanya, mudah-mudahan tetap mungkin terjaga dan terus bisa mengembangkan diri. Ini juga di sini juga mengajar, juga mengabdi di sini. Ini semuanya alumni pada saya. Ada Ustaz Usama yang dari Gontor, itu hafid juga. Ini dari Solo, Pak. Seragen Pak Solo. Oh, Klaten, Masya Allah. Ini Klaten, ini hafid 30 juz mungkin, insya Allah. Kemudian Wonosari. Ya, baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Al-Qadasa ini dari awal memang didirikan oleh Haji Hasan Abdullah Sa'al beserta Ibu itu pada tahun 1992. Ya, sudah umurnya sudah 30 tahun, masih remaja. Kalau mencari jodoh ya sudah ketemu jodohnya, tapi kalau sudah punya anaknya masih kecil gitu, masih mencari jati diri. Awalnya fokusnya di pesantren anak-anak. Jadi anak-anak SD itu fokusnya dulu, sekolahnya di luar, mondoknya di sini. Itu mungkin Ustaz, ini ada sudah tahu ya? Sudah ikut ngecor Ustaz? Pokoknya sebelum tahun 2000 ke bawah itu mesti ikut ngecor. Dapatnya itu telo gitu, telo sama minuman apa es. Ini fokus di SD sebenarnya, anak-anak kecil, sekolahnya di luar, kemudian ngajinya
ngajinya di pondok. Ini berjalan 2 tahun. Setelah dievaluasi, itu yang di luar dibawa masuk, nilai-nilai pondok tidak dipakai. Nah, akhirnya tahun 94 itu ada SD, di dalam. 94 itu sudah mulai berdiri SD di dalam. Kepala sekolahnya itu juga berhalangan dengan Ustaz Maulana Abdullah, itu dari Ngerayu misalnya. Setelah itu berjalan alhamdulillah sampai tahun 99. Tapi tetap menerima anak yang seusia SMP, tapi sekolahnya juga masih di luar. Itu sama saja. Jadi di jurusan ada Al-Islam, SMP Negeri Ulara, itu juga ada yang di situ sekolahnya itu saja. Setelah itu sama, nilai-nilai yang ada di luar dibawa masuk, yang di dalam tidak dipakai. Akhirnya tahun 99 itu didirikan SMP. Jadi di SMP alhamdulillah ini, tapi tetap untuk kegiatan tahfidzul Quran masih tetap berjalan, ya, jadi tetap berjalan. Ini tentang Indonesia. Untuk SMA-nya ini juga tidak langsung. Jadi setelah 99 itu baru 2014 itu baru ada SMA. Karena apa? Karena kita ini mencari guru tahfidz yang siap mengabdi itu sulit. Ya, jadi sekarang itu banyak beasiswa diterima di perguruan tinggi, melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Akhirnya pada tahun 2014 kita ini membuat SMA untuk mencetak guru tahfidz. Jadi yang masuk itu hanya dari SMP sini yang kita pilih. Artinya yang memang 10 juz ke atas, 15 juz ke atas wajib di sini, dan kita mengharapkan selesai SMA itu Qurannya juga selesai, bisa membantu mengajar di Ma'had Al-Muqaddasah. Jadi mereka ini wajib pengabdiannya 1 tahun. Setelah 1 tahun mereka nanti bebas mau kuliah di mana, mau mengabdi di mana. Ya syukur-syukur bisa terus saja. Satu sama terus sampai satu saja Jakarta ini terus, ya alhamdulillah. Tapi tidak memaksa, artinya mereka hanya wajib mengajar di sini 1 tahun. Baik, itu untuk sejarah singkatnya. Kemudian kegiatan tahfidz. Kegiatan tahfidz di sini sehari ini 3 kali. Ya, mohon maaf ini Ustaz, karena koordinator tahfidznya tadi saya telepon putranya kurang sehat. Ustaz Yusron, menantu Kiai Hasan itu, tadi saya telepon kok belum datang, ternyata putranya kurang sehat. Nanti kalau beliau tidak datang nanti akan dilanjutkan berdua. Untuk kegiatan harian, anak-anak ini bangun setengah 4, ada yang jam 3, karena melihat subuhnya. Kalau sekarang subuhnya jam 4 kurang 1/4, di sini berarti jam 3 mereka sudah harus bangun. Tapi kalau subuhnya setengah 5, mereka bangunnya setengah 4. Terus kalau bangunnya itu kegiatan ngajinya itu habis subuh sampai jam 7 kurang 1/4. Jadi kira-kira yang 2 jam waktu pagi itu untuk nyetor, biasanya untuk menyetorkan hafalan baru. Itu ketika setelah subuh, kemudian dilanjutkan dengan sarapan pagi, kemudian dilanjutkan untuk KBM, KBM formal, SD, SMP, SMA.
Dan di sini untuk SD dan SMP SMA itu jamnya sama, jam masuk kelasnya ini sama, pagi sampai jam 12 kurang seperempat. Cukup gak cukup, pokoknya paginya itu. Jadi ada beberapa pelajaran mungkin kita kurangi jamnya gitu ya. Bahasa Indonesia misalnya 6 jam tinggal 4 jam, matematika 6 jam tinggal 4 jam gitu. Ya tidak bisa untuk guru-guru yang matematika itu tidak bisa. Itu yang penting harus waktunya sedikit. Jam setengah 8 itu sampai jam 12.00. Waktunya hanya 4 jam itu untuk KBM formalnya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah, kemudian makan siang dan istirahat. Jadi yang kecil-kecil, anak kecil itu wajib tidur. Jadi habis makan mereka wajib tidur. Jadi sampai jam 2:30. Itu kemudian jam segini sudah mulai dibangunkan, tak lagi ya, dibangunkan. Tapi yang besar-besar itu boleh untuk melanjutkan ngajinya. Terus itu boleh menambah persiapan hafalan juga boleh, memurojaah hafalan juga boleh. Kemudian mandi dan sholat asar berjamaah. Kemudian dilanjutkan dari 3:30 itu sampai jam 5 itu KBM tahfidz lagi. Ya, itu memurojaah hafalan. Kemudian dari jam 5 istirahat sebentar, kalau ada yang mau ke kantin, yang mau olahraga kecil-kecilan juga bisa, sampai jam 5:30. 5:30 sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan tahfidz lagi. Tahfidz sampai jam 8 kurang seperempat. Di situ jam 8.00 karena persiapan sholat isya-nya itu di halaqah itu juga untuk melatih imam. Jadi untuk kegiatan tahfidz malam setelah maghrib itu, kemudian dilanjutkan sholat isya dan makan malam jam 8 itu sampai jam 8:30 biasanya. Kemudian dilanjutkan belajar mandiri. Kalau di kantor itu apa? Muajah. Belajar mandiri. Kemudian jam 10 itu istirahat malam. Tapi biasanya anak-anak itu ada yang melanjutkan untuk mempersiapkan hafalan baru itu sampai jam 11, sampai jam 11:30. Tapi harus ikut bangun lagi. Jadi aktivitas itu santri itu seperti itu untuk di Ma'had Al-Quran Dasar. Mungkin secara kesehatan nggak pas gitu. Cukup dari judging itu ya. Oh cukup, alhamdulillah. Iya. Itu kegiatan 1 hari 1 malam. Kegiatan mingguan ada, kegiatan tahunan juga ada. Kegiatan mingguan itu apa itu? Ahad pagi itu ya pengenalan kosakata bahasa Arab. Jadi di sini tidak diwajibkan, tapi dikenalkan. Karena harapan kami itu anak-anak kita ini juga bisa melanjutkan ke luar negeri. Jadi kita kenalkan bahasa asing, ya bahasa Arab. Kita kenalkan ahad pagi, kemudian ada lari pagi, kemudian pembersihan umum itu di ahad, kemudian simaan. Jadi setiap minggu itu ada kegiatan simaan 30 juz. Gantian Ustaz. Kalau minggu ini santri, minggu depan santrian. Jadi di sini istilahnya santri dan santrian, bukan santriwati. Santri dan santrian. Itu ada tasmi, simaan itu 30 juz. Nanti setelah maghrib mereka khatmil Quran dan dipimpin oleh imam sholat ketika maghrib itu. Kemudian ada juga Kamis malam itu yang membaca yakin, sholawatan, itu kegiatan anak-anak itu. Kemudian malam Ahad itu ada muhadharah,
kita yang ada di Gontor juga ada di sini, tapi porsinya kita kurangi. Kalau di Gontor itu muhadharah 3 kali dalam seminggu, di sini 2 minggu sekali. Tapi mereka tetap kenal ulama atau muhadharah ya seperti itu. Diskusi untuk anak SMA juga ada, jadi anak SMA juga kita kenalkan diskusi. Kalau kelas 10 itu per kelompok, nanti kelas 11-nya itu sudah perorangan diskusi yang dibahas apa. Kita kenalkan saja. Secara ilmuannya jauh, cuman mereka tahu bentuk diskusi itu. Kemudian ada lagi apa itu? Kecil sudah bisa ya. Malam Sabtu sore itu ada latihan hadroh, siapa itu Qur'an. Terus Sabtu siang itu ada pramuka. Pramuka ini juga 2 minggu sekali. Jadi pramuka di sini minggu ini putri, minggu depannya berarti putra. Jadi mereka juga kenal pramuka, senang malah kalau kegiatan itu, kegiatan pramuka itu senang sekali. Jadi seperti itu. Ada Kamis malam ini juga ada Al-Kahfi, juga ada yang jelas kegiatan-kegiatan yang memang sesuai di usia anak-anak ya. Kemudian ada kegiatan tahunan, itu ada apel pekan perkenalan Qur'an Aras, itu apel ta'aruf juga ada. Kemudian haflah khatmul Quran. Nah ini yang mendapatkan ijazah Al-Quran itu yang sudah bisa ujian Deloitte, yang lulus. Jadi mungkin anak-anak ini semuanya sudah selesai Qurannya, tapi ada yang belum diuji. Nah, yang sudah diuji ini Ustaz Jafir. Ustaz Jafir ini sudah, Ustaz Bakir ini sudah, sama ini sudah, lekatnya lalu belum, bentar lagi ya. Yang lain sudah mungkin insya Allah dan Klaten. Kami harapkan yang mungkin ini terus di sini sampai S1 gitu ya, bisa ngatapkan anak baru buat gitu, alhamdulillah. Kemudian ada panggung lentera, itu ada panggung gembira. Kalau di Gontor panggung gembira atau drama arena gitu ya. Mereka dikenalkan seperti itu. Ada expo Muharram, kompetisi antar kelompok muharram, ada rekreasi. Rekreasi ini kenapa nggak ada? Karena di kita ini liburan hanya 1 tahun sekali. Jadi libur itu hanya 1 tahun sekali. Memang Pak Yai itu bilang lebih baik walinya yang berlibur ke pondok daripada anak yang dibawa pulang. Nah, itu ternyata efektif, ya, efektif. Jadi walinya yang berlibur ke pondok, bukan anaknya yang berlibur ke rumah. Bahkan ada anak-anak itu yang nggak betah di rumah. Ayo cepat aku antarkan ke pondok. Ya ini sudah berlibur di rumah. Saya hanya berlibur di rumah, pulangnya ke pondok. Nah itu sudah, anak kecil itu sudah seperti itu. Tapi bukan kita terus tidak ada kegiatan. Kita ada namanya rekreasi. Biasanya yang cukup untuk anak dan aman itu hanya 2 kalau buat kepada saya itu WBL dan Jatim Park. Malang sama. Jadi kalau sudah masuk ada ustadznya di pintu keluar. Nah sudah tidak bisa keluar itu. Anak-anak pasti tidak bisa keluar. Di Jatim Park sama WBL itu paling aman. So kalau sudah masuk, panitianya nanti nunggu di pintu keluar sana. Setiap anak kecil-kecil nah kan itu sudah aman. Nah itu yang rekreasi yang paling aman sementara ini buat anak-anak berdasar itu bisa masuk dan bisa keluar itu. Kalau belum jamnya hanya di Jatim Park dan WBL. Kemudian Jogja terlalu sempit, ada itu yang
ada kapalnya itu sempit, pernah tapi sempit. Gembira luka ya. Oke. Kemudian peringatan hari besar Islam ya lupa-lupa setiap kita sesuaikan. Kalau ujian khotbil itu kita per semester juga ada ujian. Selain sekolah, tahfidz itu juga ada ujian semester reguler. Jadi seberapa anak-anak itu menghafal ya itu yang diujikan itu per semester. Ada juga untuk kelas 6 dan kelas 9 SMP itu ada ujian majelisan namanya. Ujian majelisan itu sekali duduk yang hafalnya 15 ya 15, yang hafalnya 10 ya 10, yang hafalnya 20 ya 20. Terus itu majelisan itu setiap ini untuk kelas 6 dan kelas 9 itu setiap tahun. Nah untuk yang kelas 9 itu juga sebagai selain penentu dia bisa melanjutkan ke SMA pada saya itu salah satunya syaratnya itu harus ujian 10 juz minimal 10 juz minimal sampai ke atasnya itu boleh melanjut SMA sah karena harapan kita selesai di SMA bisa membantu mengejar di al-mudassah. Kemudian untuk pendaftaran ya, ini kebetulan besok itu pendaftaran Bapak Ibu. Kita ini pendaftaran besok itu sudah pendaftaran. Pendaftaran hanya 15 hari ya. Tanggal 25 November sampai 10 Desember. Pendaftarannya online, terus ujiannya offline, insya Allah. Untuk biaya pendaftaran itu 220.000 untuk kepanitiaan. Kemudian kalau dia lulus, kita nyatakan lulus, itu membayar 6.960.000, jadi masih terjangkau untuk pondok pesantren insya Allah. Beda dengan yang luar, yang itu sudah memang sudah tinggi. Kalau kita setelah lulus dia harus membayar 6.960.000, kemudian per bulannya 720, awalnya 20.000, terus naik tahun ini 10.000, jadi 730.000 itu sudah pendidikan, sudah makan, sudah ada uang saku, istilahnya ini berbentuk jajan. Jadi bentuknya jajan itu, terus sudah laundry, tidur sudah semuanya. Kenapa? Ya ini kayaknya itu cuman berangkatnya dari Bismillah. Jadi tidak ada istilahnya. Oh nanti ini sekian mau saya kasihkan, enggak. Jadi 720.000, terus tahun ini dinaikkan 10.000. Menaikkan itu Pak Yai juga berat sekali. Ini gimana? Berat apa enggak buat Pak santri? Insya Allah enggak, sini mobil semua. Itu kalau menjengukkan kan dibagi dua itu 300, Masya Allah gak ada parkir, lapangan penuh, depan gedung Maharid sama Al-Hasan juga penuh mobil. 730 kan gitu. Kalau untuk makan saya kira kalau putra putri Bapak, okay. 3 kali makan, terus di sini ada putra putri yang paling banyak makan kan santri, gitu. Iya kan? Santri itu mujabal, musyakal kan gitu ya. Sudah meni, sudah tinggi, juga berbentuk ya, mujabal, musyakal. Nah, yang sedekah tiap hari itu santri. Sang putri itu
Gitu Bu, putri itu makanya dikit gitu ya. Oh, dikit apa? Betul, saya itu melihat satu piring itu satu cukup centong cukup loh, cukup Ustaz. Berarti kan setiap hari santri itu sedekah kepada santri, bersyukur ya saja santri ya, menerima sedekahan terus. Bayarnya sama dari kelas 1 SD sampai SMA sama, tidak berbeda. Dan setiap tahun itu ada daftar ulang. Tahun ini sekitar 4 juta lebih dikit untuk ya perluasan wakaf, pembangunan gedung, terus sampai itu di sini sudah ada apa namanya, setiap tahun ada daftar ulang itu seperti itu. Oke, untuk mulai besok itu pendaftaran ya sampai 15 hari itu kira-kira yang 400 yang daftar, yang bisa kita tampung hanya 270. Oke, sekitar itu. Makanya di sini ada tes. Jadi tidak, walaupun anaknya siapa tidak bisa. Jadi ya sesuai hasilmu kan gitu. Jadi tesnya itu sebenarnya pengennya diterima semua, tapi tempatnya tidak ada, terbatas. Kalau bangun juga tidak bisa cepat gitu, karena tidak ada dananya. Mau bangun nggak ada dananya lah ya wes, itu masih cakar ayam roh, tidak diteruskan karena belum ada dananya. Jadi setiap tahun itu sebenarnya pengennya Pak Yai diterima semua, tapi tidak bisa, nggak ada tempatnya. Akhirnya kita paling bisa mentok 270 santri dan santriah. Jadi yang lain itu supaya legowo untuk bisa terima itu diadakan tes. Tesnya itu ada interview wali sama interview santri. Kemudian ada tes tulis itu bahasa Indonesia, matematika, sama ya doa-doa gitu. Kemudian tes kompetensi hafalan. Ini yang mungkin paling penting untuk pondok tahfidz ya. Jadi untuk melihat anak-anak ini mampu atau tidak menghafal. Nah, jadi anak-anak dikasih satu lembar, satu halaman, satu kaca itu satu halaman, diberi waktu 1 malam. Jadi besok malam ini dikasih jam 8 itu diumumkan di grup WA itu, besok paginya menghafalkan yang dikasih itu. Jadi kadang-kadang yang pengen itu orang tuanya. Nah ini penyakit. Jadi yang pengen anaknya hafal itu orang tuanya. Nah, pokoknya anaknya bukan anak saya pengen hafal, ternyata anaknya tidak mampu. Nah, tapi setelah masuk juga muswilah juga untuk anaknya. Ada yang mampu, mau, begitu cepat. Mampu tapi tidak mau. Main. Oh kesana-sana main. Nah, ini tidak selesai. Jadi kita sebenarnya berusaha untuk yang masuk sini itu sudah bisa menghafal semua. Ukurannya mukodasa anak ini bisa. Ternyata sudah sampai pondok itu ada masalah di anaknya, sudah mampu tapi dia tidak mau menghafal, tidak mau menambah, tidak mau ini, ya tidak selesai ukurannya. Nah ini ada juga yang lain itu yang pengen orang tuanya. Pokoknya gimana caranya anak saya biar hafal Qurannya. Ya, Quran itu sendiri-sendiri, kalau memang tidak mampu ya tidak bisa dipaksa. Dan memang menghafal Quran itu tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang bisa hafal ya sudah, tidak perlu yang lain. Kalau satu dia itu tidak ada yang hafal lah itu bermasalah. Kemudian untuk apa namanya
selain sudah dites, ya dites itu untuk kegiatan yang sudah nih, ya untuk pengumuman semuanya itu biasanya setelah dites, kemudian ada jeda berapa hari diumumkan. Yang dipanggil kalau offline itu yang dipanggil orang tuanya, wali dari Ananda Rudi, yang maju orang tuanya, bukan anak. Dikasih surat, ya disium saja. Tapi yang disium adalah anaknya. Yang buka surat itu juga anaknya, bapaknya. Jadi bapaknya yang buka surat. Yang tahu lulus sejak pertama itu ya orang tuanya. Jadi yang biasanya yang nangis pertama ya orang tua. Ya Allah. Itu sekilas tentang Al-Qadasah. Dan untuk guru-guru di sini ini jumlahnya 160-an untuk guru-guru. Dan terus terang di sini semuanya mengabdi. Jadi kalau ditanya itu ya tidak ada. Ini semuanya mengabdi, saya juga mengabdi. Jadi untuk kesejahteraan untuk guru keluarga itu diberi fasilitas untuk naruh di kantin, kemudian di apa lagi? Ya gitu aja. Di laut, di kantin laut, di kantin ini gitu aja. Jadi untuk guru keluarga. Tapi kalau guru-guru muda ini, masya Allah, itu diuji betul keikhlasannya. Ya, diuji betul keikhlasannya. Paling uang jajan itu, kalau ada sabun itu tetap dikasih. Antum dikasih tidak sabun? Kalau tidak dikasih nanti tak bilang ada. Insya Allah sabun ada, ya odol ada, kemudian nanti uang jajan gitu aja. Bukan bisa rokok, enggak. Jadi mereka mengabdi karena mereka sudah sudah belajar di sini 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, ada yang 12 tahun juga. Ustaz Hanif dari SD ya dulu. Nah, dari SD ini masih betah aja, alhamdulillah. Jadi untuk mengamalkan ilmunya lagi kita minta untuk mengabdi 1 tahun di sini. Jadi kalau betul, kalau di yang lain mungkin bisa dinominalkan, tapi yang di sini betul-betul tidak ada. Insya Allah kalau santrinya sejahtera, gurunya juga sejahtera. Kalau gurunya sejahtera, belum tentu santrinya sejahtera. Hakim. Jadi kalau santrinya itu bahagia, santrinya itu ini, insya Allah gurunya ikut. Tapi kalau gurunya dulu yang dipikirkan, belum tentu santrinya itu bisa sejahtera. Untuk kerjasama lama ini masih, Qadasah ini masih belum, saya masih memulai. Tapi anak-anak kita alhamdulillah sudah ada yang di Mesir, sudah ada yang di Turki, sudah ada yang di Maroko, sudah ada yang di kedokteran UIN, juga ada yang di UGM, itu sudah ada. Kemudian ada juga yang sudah di Madinah, Al-Munawwarah. Kemarin ada anak 8 kita ketemu di sana, itu semuanya dari Al-Qadasah. Mudah-mudahan ini bisa menyusul ke sana. Ya. Nah, enak di sana tuh, enak sekali. Gak mikir apa-apa, hanya belajar. Jadi untuk kerjasama ini masih kita baru mulai. Seperti di Mesir itu, kalau dulu lulusan SMA atau aliyah bisa langsung melanjutkan ke Mesir, tapi sekarang harus mengurus kerjasama atau muadalah dengan Al-Azhar Mesir. Sekolah apapun harus ada tekan muadalah dengan Al-Azhar. Ini baru kita rintis tahun lalu. Tahun sebelumnya anak-anak diterjemahkan, kemudian ikut tes, selesai. Karena itu yang mau di sini SMA-nya kita buat begini, ada yang minatnya ke Timur Tengah, hari Sabtu
Sabtu itu biasanya kita cari bahasa, cari yang minatnya ke sains, nggak guru sains itu yang mendidik, minatnya ke sosial politik ya ada juga ya seperti itu untuk khusus hari Sabtu, dan itu ternyata dipakai sama sekarang Merdeka Belajar ya. Tak pikir-pikir kok sedikit, tapi belum bisa mengistilahkan saya dulu. Iya, belum bisa mengistilahkan, tapi cuman ayo yang pengen ke Timur Tengah ikut Ustadz ini setiap hari Sabtu, yang sains ikut Ustadz ini yang setiap hari Sabtu, itu aja. Ternyata sekarang dipakai untuk Merdeka Belajar. Ya harus diisi ya. Ya Allah, ini sangat efektif apabila guru-gurunya fokus di situ untuk mempersiapkan anak-anak ke depan. Jadi kan alhamdulillah sudah ada di UI juga, ada di UGM juga ada, di mana lagi terus ITS Surabaya juga ada, yang menyebar saja. Cuma kita belum menjalin kerjasama seperti di Amanat Rumah. Kalau Amanat Rumah itu betul-betul ini anak ini nanti diarahkan ke UGM sekian, nah itu sudah ada tekan dengan UGM. Terus dengan Unibrau juga seperti itu. Saya sudah nanya-nanya dengan Pondok Pesantren Alisa dan Amanat Rumah, kemudian sekolah-sekolah dibutuhkan perguruan tinggi, ternyata ada kerja sama. Saya nggak bilang dia ditinggal aja. Kalau nggak koyo sendiri itu betul-betul ditinggal. Itu. Baik, untuk membangun dom ini betul-betul mandiri Ustaz. Doanya mudah-mudahan tetap bisa membangun, karena ternyata harapan luar itu yang daftar dari dia yang terlibat sekali, tapi bahasa belum bisa menerima semuanya. Ini di sini taruh setengah, kita setengah ya karena di sini di tengah kampung, jadi perluasan tidak bisa. Nah, sebelah nanti kalau sudah di dol, baru pada saya beli. Bangunnya ke atas terus seperti ini tadi di lantai 4. Dalam untuk santri 1260 dari SD, SMP, SMA. Yang paling banyak di SMP Pak ya, 650 itu di SMP Putra Putri, dan sebelah sini ini gedung putri ini, sebelah situ itu kelasnya putri. Nah, kelas putri SD bawah, tengah SMP, atasnya SMA. Dan juga mohon doanya, karena kita ini betul-betul masih mencari bagaimana formula yang pas buat tahun berdasar ke depan. Jadi tidak serta-merta, yang penting kita bacaan Pak Yai berjalan jangan menoleh, terus sehingga tulis ketiga lagu walaupun jalan tetap melangkah satu langkah itu, kalau lari belum. Jadi kalau yayasan umroh Klaten dan Makmur juga ya, kalau membuat sekolah yang harus lari kalau pada saya belum bisa lari kan, pelan gitu ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan ini untuk masalah disiplin, kemudian peraturan apa itu, ini Ustadz Iwan yang di pengasuhan itu, Ustadz Iwan Haryanto, untuk masalah disiplin, kemudian peraturan-peraturan, kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Kurikulum di sini umum, SD, SMP, SMA. Kurikulum umum. Pertimbangan kami untuk mendirikan umum itu karena apa ya, materi itu lebih sedikit dibanding MI sama aliyah. Sanawiyah itu buahnya. Di sini tetap ada tambahan tapi tidak menjadi beban. Misalnya ada tauhid, kita ajarkan tauhid itu, terus
fikih tetap kita ajarkan, kemudian hadis kita ajarkan, tafsir kita kenalkan, kemudian satu lagi makhluk. Kita dasar memilih SD, SMP, SMA enggak, MI enggak. Nah ya, tidak memilih itu karena memilihnya SD, SMP, SMA itu karena muatan materinya itu lebih sedikit dibanding dengan MI, MTS, MA. Kenapa? Karena menghafal itu ujian lisan setiap hari. Kalau dibutuh dan siapa yang lain hari yang pagi sudah ujian, terus pokoknya sesuk kapal ini nambah sesuk jadi setelah bebannya itu memang di situ ujian aja setiap hari. Kapal itu sepertinya setiap hari ujian lisan. Tuh. Sudah lulus harus mengabdi 1 tahun. Bisa Mas. Tadi dikatakan santri yang sudah lulus itu mengabdi 1 tahun untuk menjadi ustadz di sini. Setelah itu bebas yang mau ke seandainya. Nah, kami ini dari Yayasan Jamaah Haji dan Yayasan Al-Makmur ini kan akan memberikan pesantren yang juga mengarah ke tahfidz. Cuma kan kita ini SDM-nya ini masih blank, belum punya apa-apa lah ya, belum punya modal. Seandainya dimungkin, apakah misalnya santri yang sudah mengalami 1 tahun itu bisa kita ajak kerjasama untuk menjadi pengajar di pondok yang akan kesanakan. Iya, tinggalnya di Klaten. Dan tidak menutup kemungkinan di samping mengajar itu nanti kita kuliah kan? Jadi biar ada balance. Ya kalau masalah kesejahteraan itu bisa dibicarakan. Sementara kita ada beberapa masalah. Baik. Setelah 1 tahun mengabdi itu tidak ada ikatan lagi dengan al-muqaddasah. Jadi anak-anak itu ada juga Pak di Al-Azhar Jogja. Itu semuanya anak muqaddasah. Yang di asrama yang ngajar tahfidz, yang ngajar ini itu anak muqaddasah dan anak dokter. Ya, jadi Ustaz Gunawan, kemudian Ustaz Kediri itu tahunya Ehsan, kemudian itu setelah mengabdi di sini, tapi mereka itu dikuliahkan. Nah, jadi selain saya tanya, oh digaji juga, dia digaji juga. Yo, bagus kan Bapak Ibu, itu namanya sudah kamu bekerja. Kalau di pesantren jangan mengharapkan gaji, tapi kalau kamu sudah memang sekolahnya modelnya model seperti Al-Azhar, memang harus kamu tanya, saya ngajar di sini kasih berapa, gitu kan? Itu saya bilang begitu, saya ngajar di sini dikasih berapa? Oh ya, iya. Kalau itu sempat kesini seperti ini, kemudian kita ngobrol, ternyata ada yang mau. Ya nanti dia kita sampaikan kan, ini ada yang mau di Al-Azhar ini, sekian, nanti gajimu sekian, terus kuliah, kamu mau nggak ngabdi di sana? Ternyata ada yang mau. Nah, jadi nanti kalau memang ini, kalau sudah memang siap, nanti ya kita akan sampaikan. Misalnya ada permintaan dari yayasan Jamaah Haji Klaten, dan ini yang kita sampaikan ke anak-anak. Itu ya tidak masalah, karena setelah mereka harapan
sini, tapi ternyata mereka juga punya cita-cita pengen kuliah, terus pengalaman, kemudian yang mengembangkan diri, dan itu punya cita-cita itu. Ya alhamdulillah. Monggo. Kita enggak bisa mengarahkan ya sudah. Pondokan Perdasa ini kan ada hostnya, yaitu tahfidzul Qur'annya, ada tahfidz Yunan, ada tahfidz Bulughah. Kemudian target yang SD, SMA itu sudah ada targetnya dengan mulai zaman dengan para asatidz yang kita sistemnya gimana? Kalau SMP naik ke SD mau ke SMP itu ya, kalau dia masuknya kelas 1 ya minimal 5 juz gitu, minimal. Cuman itu tidak ada target sebenarnya. Cuman kalau 5 juz itu ya memang standar dia dan bisa untuk menghafal, berarti bisa menghafal. Karena di SD kelas 1, kelas 2 itu tidak menghafalnya ya, yang mau kemudian tidak ngompol, kemudian mandiri, mandinya itu kadang-kadang dimandikan bohenya kan gitu, itu masih kita terima, yang dia tidak ngompol gitu. Tapi kalau sudah SMP, karena kita membuka SMA yang saya bilang tadi, itu minimal 10. Ini mau dinaikkan sepertinya sama yayasan. Tanya berapa ya? 15 atau gimana? Jadi yang 15 juz ke atas baru boleh SMA di sini. Tapi saya belum ada. Cuman saya dengar-dengar, waduh, targetnya dinaikkan. Ya, mudah-mudahan bisa. Selama ini masih 10 juz ke atas. Yang bisa melanjutkan di SMA, karena harapan kita setelah SMA itu selesai dan bisa mengabdi di Al-Nur. Kenapa tokoh ini? Karena kita sudah keliling pondok-pondok pesantren untuk meminta guru itu tidak ada. Ke Jawa Tengah misalnya, Mojokerto, ke Jombang, apa bu? Itu ternyata tidak ada guru tahfidz itu. Tapi kalau dipancing gue mungkin kuliah nggak ada ya. Ya karena Muqaddasah sendiri masih belum bisa membiayai untuk kuliah, jadi masih bisa menghidupi dirinya. Ada pesantren itu yang bisa hidup, ada yang bisa menghidupi, ada yang bisa membantu. Kalau kantor itu bisa membantu, Muqaddasah itu masih bisa menghidupi dirinya sendiri. Dulu waktu awal mendirikan pondok tahfidz ini, mestinya kan banyak berkiblat ke pondok pesantren tertentu. Pondok pesantren apakah itu, kemudian apa yang diambil dari pondok pesantren tersebut untuk Muqaddasah dan disesuaikan dengan Muqaddasah. Sejauh ini cocoknya ini yang kita ambil, sehingga kami pun nanti mungkin modelnya juga seperti itu. Jadi dari pondok itu kita salurkan yang cocok untuk Klaten seperti ini. Karena mungkin kita bisa belajar dari pondok pesantren Muqaddasah pada waktu menulis pada zaman dahulu bertemu. Yang Nurul Quran dari series Kiai Arwani dulu, gitu. Masih Kiai Arwani, Kiai Ulil Muha dulu yayasan yang belum berubah itu beliau penasihat di sini. Kita minta untuk menjadi penasihat di sini. Ketika belum ada akte perubahan. Bahkan waktu wisuda pertama Yai Ulin itu beliau rawuh di Muqaddasah dan mengirim guru-guru dari yang guru-guru. Ketika itu Pak Yai Hasan itu sudah dipesan kiriman santrimu ke Yanbu
Soalnya yang Bu sendiri tidak bisa mengirim guru setiap tahun ke sini. Yang Bu itu sudah hanya untuk cabang-cabangnya saja masih kurang gitu. Karena yang Bu itu setiap tahun yang remaja itu hanya menerima 40 itu ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang itu. Dan itu setelah selesai pasti harus cabang mana. Oke. Nah, itu ketika itu Pak Yai Hasan masih belum punya finansial untuk mengirim santrinya ke sana. Jadi pengen, kata beliau itu pengen sekali ada di yang Quran supaya tiap tahun satu dalam jangka 4 tahun ke depan insya Allah sudah punya guru tetap. Satu tahun ini pulang, tahun depannya pulang lagi, tahun depannya pulang lagi. Tapi ternyata memang masalah finansial ketika itu, jadi Pak Yai Hasan belum bisa mengirim gurunya atau kadernya ke Riyadh. Jadi kiblatnya kalau ditanya ya yang dari sampai ujian, sampai tata cara menghafal itu saya kira dari sana semua. Bahkan kalau ini yang buah di tengah ada ikro, ada tilawati, kiroati gitu. Nah kita ini makanya juga yang buah gitu. Yang mau saya tanyakan bagaimana cara pengawasan santri laki dan santri perempuan, dan akhir-akhir ini sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Barangkali di sini punya metode tertentu. Yang kedua, tadi masalah pendaftaran uang makan dan sebagainya. Kenapa mesti 730 kok nggak 800, 6 juta kok nggak 7 juta misalnya? Terima kasih. Di sini Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita di Al-Qur'an ini terbagi putra dan putri, santri dan santrina. Memang kalau sekilas di satu tempat kemudian terkumpul seperti itu memang ya kami sendiri juga takut, Pak. Kemudian dengan bertambahnya tahun, kemudian banyak yang sudah mulai dewasa, SMP, SMA, itu kami juga harus lebih mawas diri. Khususnya kami berusaha dengan teman-teman asatidz yang ada di asrama khususnya, karena di setiap kamar yang di Putra itu ada, setiap kamar ada guru yang bertanggung jawab juga. Selain ikut mengajar ngaji juga bertempat di kamar tersebut, jadi ikut kalau bahasanya ya ngopeni santri yang di kamar, dari membagikan uang jajan, kemudian menegur apabila kurang pas gitu ya dalam keseharian mereka. Kemudian yang di Putri juga seperti itu, kami tempatkan teman-teman ustadzah yang ada di kamar-kamar yang juga ikut membantu dalam akhlak, adab dan juga keseharian. Karena untuk SD, SMP ini khususnya belum bisa kita pegangi uang sendiri. Jadi yang ambilkan ke ATM nanti atas nama ustadzah kamarnya, kemudian membagikan ke anak-anak itu. Untuk SD masih 5.000 per hari, Pak. Kemudian SMP ya adalah 10.000. Kalau SMA kita sudah sedikit memberi kebebasan, jadi untuk mengatur keuangannya sendiri, tapi ya dengan kontrol gitu. Jadi langsung kita ke ADM dengan catatan di ADM seperti itu. Untuk membendung hal-hal yang kurang diajarkan dari luar ya, tentu yang pertama HP itu kita tidak bisa, khususnya untuk santri dan
pesantren, tidak kita perbolehkan membawa alat komunikasi apapun, radio atau apapun. Jadi sewaktu-waktu mungkin kalau ada nonton bareng gitu lupa kita adakan kayak yang putra nonton bola atau mengenalkan apa kayak kemarin itu di 13 PKI itu kita kenalkan dengan yang ini. Kemudian yang keseharian juga itu berbeda. Ini kalau kita lihat satu komplek ya Pak, tapi kalau kita lebih bisa melihat keseharian mereka itu santri dengan sandra itu ketemu aja malu Pak di sini. Kalau nggak kita panggil aja melarikan diri dia. Jadi insya Allah sampai tahap seperti itu yang tertanam di sini. Dan tentu ada satu dua kendala juga yang mungkin namanya kita tidak tahu latar belakang anak-anak juga Pak ya. Ini Ustaz Yusron. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita tidak tahu latar belakang anak mungkin yang masuk di SMP dengan latar belakang SD yang sekarang kita di luar yang banyak game dan media yang seperti itu. Jadi ya disiplin asrama dengan kesibukan yang ada, ngaji dan ngaji insya Allah itu jadi benteng juga karena melupakan apa-apa yang sudah mereka dapatkan di luar. Kemudian setelah kedatangan santri baru khususnya 2 bulan pertama ada larangan untuk berkunjung. Ini sebetulnya untuk santri baru, kemudian berlaku untuk keseluruhan karena Pak ada beberapa santri baru yang kakaknya itu sudah ada di sini, jadi nanti bisa yang seharusnya 2 bulan sekali bisa sebulan sekali terkunjungi. Nah, itu untuk pengunjungan. Tapi selama pandemi ini Bapak-bapak, alhamdulillah kita tidak ada pengunjungan itu tidak ada. Jadi baru kita buka minggu kemarin kunjungan santri-santri ya dan mengundang. Ada yang anak baru sampai kemarin tuh baru tahu kok dasar kayak begini ada kita ada. Jadi ya alhamdulillah doanya semoga kita juga bisa berkembang lebih baik lagi dengan banyaknya amanah yang kita terima dan kuat. Amin. Mungkin ini tadi ada pertanyaan apa namanya untuk satu yang dua betul. Oh ada yang ini tidak dibulankan gitu ya. Apa kok tidak dibulankan? 6 juta 960.000 udah tinggal 40.000 kok enggak diini. Nah, terus yang 720 kok enggak jadi 800. Pak Yani itu untuk menaikkan 5.000 itu masih bertanya gitu. Ini nanti mampu apa enggak balinya? Pertimbangannya jauh sekali. Jadi apa namanya cukup, yang penting cukup. Ketika itu 720 cukup. Depan kalau nggak cukup dinaikkan berapa? 5.000 atau 10.000? Tahun ini dinaikkan 10.000. Ya dulu jadi zaman itu berapa tuh? Ini Ustaz Yusron ini bintang 3 asur di Al-Muqaddasah. Jadi 92 didirikan, 93 beliau itu sudah di Muqaddasah. Aslinya dari Tangerang ya.
aslinya Medan tapi lama di Medan ini aslinya. Terus jadi menantunya Kiai Hasan. Ini dari 93 sudah di Al-Muqaddasah. Jadi kalau mau tahu sejarahnya Muqaddasah ini ya berjalan. Beliau ini sejarah yang berjalan. Nanti ada pertanyaan kan untuk idealnya untuk mengajar tahfidz satu orang itu berapa? Karena kita itu kan di Yanggu, ini ikut Yanggu ya idealnya 11. Kalau di sini ya apa namanya sampai 20 juga, ada yang 30 gitu, ada yang 40 jadi belum ideal. Walaupun kita sudah punya SMA ini mencetak guru tapi ternyata belum bisa ideal. Untuk bisa bertanya Bapak Ibu semuanya, bisa bertanya tentang tahfidz. Tadi kalau ini masih sekilas. Kalau ada Ustadz Yusron, ini beliau dari kecil di sini, menghafal di sini, mungkinnya di sini, terus ke Pondok, kemudian ke Mesir, balik lagi ke sini, udah cukup lah. Pokoknya tentang tahfidz insya Allah sudah ngelontok semuanya. Kalau masih ada pertanyaan, monggo beliau langsung. Oke. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya. Ya, jadi penegakan disiplin itu kan di tiap pondok atau lembaga pendidikan itu mesti ada anak yang ngomong, anak yang adil, anak yang berkelahi, anak yang apapun melanggar aturan. Itu nanti penerapan sanksinya itu seperti apa? Sanksi itu dengan sanksi yang mendidik atau sanksi berupa hukuman atau skor jam atau apa? Dan untuk di sini itu menggunakan model sanksi seperti apa? Karena sekarang itu zamannya itu apa ya, orang tua itu agak miring gitu. Jadi anak itu didukung, misalkan orang tuanya yang tidak terima. Jadi ada pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi dan macam-macam. Jadi untuk mengantisipasi itu, untuk pondok ini itu menggunakan model apa untuk menegakkan disiplin. Terima kasih. Itu atau sedang itu langsung kita ingatkan. Kalau sanksinya yang bisa berkaitan sama anak-anak itu, kalau kecil ya nggak mungkin kalau suruh bersih-bersih, paling lari keliling masjid gitu. Tapi kalau yang sudah besar biasanya membersihkan kamar mandi, ya seperti itu. Tapi nanti kalau sudah sedang itu sanksinya botak dan dipanggil orang tua. Kalau berat itu pendidikan dikembalikan pendidikannya ke orang tua. Misalnya kalau di sini dilarang mencuri, kok mencuri itu sudah pelanggaran, sudah berat, syar'i itu ya dikembalikan amanahnya ke orang tua. Pacaran juga begitu, pacaran itu sudah dilarang dan syar'i pelanggarannya, itu juga dikembalikan ke orang tua. Tapi alhamdulillah selama saya di sini itu apa saya yang tidak tahu? Ya, ada kira-kira. Ya alhamdulillah selama saya di sini untuk anak-anak pacaran itu tidak ada. Ya, jadi alhamdulillah karena secara kegiatan mereka itu sudah dipisah, kelas dipisah, kegiatan tahfidz dipisah, kegiatan pramuka dipisah, kegiatan muadharah juga dipisah. Semua kegiatan di sini sudah dipisah, hanya saja menjadi satu kampus belajar. Idealnya memang untuk dipisah putra dan putri khususnya yang sudah besar, tapi Muqaddasah belum punya lahan untuk memisahkan itu. Kalau punya lahan mungkin belum punya dana untuk membangun gitu. Masih panjang Pak, inginnya yang dipisah. Alhamdulillah seperti itu. Jadi nanti kemudian disiplin Muqaddasah ini hanya setelah ada bukan buat dulu. Jadi disiplin itu bukan dibuat dulu, tetapi adanya itu setelah ada
peristiwa kok anak kabur nah, kira-kira apa ya itu musyawarahkan dulu. Oh kabur itu botak kalau 2 kali kabur ini panggil orang tua kok saya kabur harus diserang nah, itu jadi setelah ada peristiwa kejadian baru dibuat disiplin. Jadi bukan disiplin itu baru dijalankan bukan. Jadi berjalan sesuai waktu. Yang seperti kerapian itu kan tidak langsung. Dulu anak-anak itu semuanya ya bajunya dikeluarkan. Terus ada yang sholat masih pakai kaos itu ya nggak apa-apa. Tapi dengan sudah mulai banyak itu oh sekarang bajunya harus masuk terus rapi, sholat tidak boleh pakai kaos. Itu jadi setelah ada peristiwa seperti itu. Nanti moga ada lagi. Di sini ada SD, SMP dan SMA. Untuk SD dan SMP kita dari sini dari alumni sini. Cuma untuk SD dan SMP misalkan ada anak SMP masuk, apakah dia mengikuti takfid dengan kurikulum yang sudah ditentukan sama dengan anak-anak SD itu, apakah ada kurikulum juga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Busron, asli dari Sumatera, dari Medan. Nyantri di sini dari tahun 93 sampai 99. Setelah 99 masuk Gontor. Terus selesai dari Gontor tahun 2003, terus ngabdi di Gontor sampai 2009, terus 2009 di Jogok Mantu. Tadi dinikahkan sama anaknya beliau sama Ustaz Hasan 2009, kemudian 2010 awal ke Mesir sampai 2019 baru 2019 pulang, kemudian ngabdi di Madrasah, ngajar di Madrasah, ngajar di Gontor juga, ngajar di Unida juga. Ada 3 namanya golongan. S2 pasti sebelum S3 insyaallah. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan anak SMP yang baru masuk ke Al-Madrasah, yang pertama ketika pendaftaran itu ada ujian masuk. Biasanya ketika pendaftaran nanti setiap calon santri akan dikasih tugas menghafal 1 halaman. Nanti dari hasil itu akan terlihat dia mampu atau tidak untuk menghafal, kemampuan untuk menghafal. Kemudian juga ada ujian kalau bahasa sini yang binazar, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu memang dilihat dari 4 aspek. Yang pertama panjang lebarnya, kemudian ketepatan dia dalam guna, kemudian yang ketiga fasahah, makhrajul huruf, fasahah, kemudian yang keempat kelancaran. Ini apa namanya, ada dari segi panjang pendek itu ada yang kurang, ada sedang, ada baik. Itu sudah diangka-angkakan sendiri. Kalau kurang 5, kalau sedang 10, kalau baik 15. Contohnya seperti itu. Setiap item memiliki nilai tersebut. Itu
nazar, membaca. Jadi ada ujian hafalan, kemudian ada ujian membaca Al-Quran. Di samping ada ujian-ujian lain seperti ujian akademik, kemudian pastinya ada tes kesehatan dan sebagainya yang terkhusus untuk tahfidz itu. Nanti setelah itu anak itu masuk ke sini akan ada diuji kembali, oleh guru tahfidz, terutama mengenai 4 hal tersebut: panjang pendeknya, ketepatan dia dalam gunnah, kemudian makharijul huruf atau fasalah, kemudian kelancaran tersebut. Nanti yang sudah lulus dalam ujian, kita menyebutnya di sini ujian kelayakan. Nah, kelayakan untuk masuk jenjang tahfidz. Nanti kalau sudah lulus dia bisa masuk ikut langsung tahfidz. Tapi kalau belum lulus dia sama guru ngajinya masing-masing itu tetap untuk belajar membaca terlebih dahulu. Belajar baca nanti sampai dikira atau gurunya memiliki kebijakan bahwasanya anak ini sudah layak untuk masuk tahfidz, silakan tahfidz. Tapi kalau misalnya belum, gurunya mesti berbolehkan. Untuk anak SMP yang masih belum bisa baca sama sekali, kemungkinan agak sulit untuk diterima di sini, karena jatah yang kita berikan ketika dia 3 tahun di sini setidaknya harus 10 juz. Kalau belum bisa membaca, dia butuh waktu yang lama. Mungkin saja. Untuk tahfidz, kurikulum untuk tahfidz sama, antara SD dengan SMP sama. Karena di sini tidak ada target. Kalau kita di sekolah mungkin ada silabus manhaj gitu ya. Kalau di sini tidak ada target. Di sini kembali ke santrinya, kembali ke gurunya. Santri aktif dalam sekolah hafalan, kemudian guru juga aktif dalam mengajar. Itu kalau kurikulum yang diterapkan di sini. Ini nggak terlalu beda, sama. Untuk SD, SMP, kemungkinan yang SD, karena SD dia kelas 1, kelas 2 itu masih belajar membaca, mereka masuk ke sini kita menggunakan yang buah. Yang buah itu dari Kudus, metode membaca, penodaan Kudus. Itu kita gunakan itu sampai dia selesai yang buah tersebut. Nanti setelah selesai yang buah, baru dinazor. Kalau bahasa lainnya tahsin. Nanti setelah tahsin baru masuk tahfidz. Jadi untuk ininya sama antara SMP. Kalau misalnya sudah kelas standar kelas SMA begitu, apakah harus sudah hafal khusus? Misalnya mau lulus, apakah itu merupakan syarat untuk kelulusan atau tidak? Jadi waktu pertama kali berdirinya Al-Muqaddasah itu terkhusus untuk anak-anak SD. Jadi Muqaddasah Ustaz Hasan kayak Haji Hasan Abdullah Saman itu masuk kelas 1 SD, nanti kelas 6 sudah khatam. Tapi dalam prakteknya yang masuk ke Al-Muqaddasah kebanyakan dari kelas 3, kelas 4 SD. Kelas 3, kelas 4 baru masuk Al-Muqaddasah. Kemudian dari kelas 4 itu ada yang belum khatam. Ketika kelas 6 SD itu belum khatam, ingin melanjutkan sampai khatam, kemudian lanjutkan SMP. Kalau dia kelas 4 bisa kelas 2 SMP sudah selesai.
kadang ada yang belum selesai juga karena nggak ada targetan yang apa namanya pasti yang dari memang sejak dulu nggak ada silabus itu nggak ada, itu kembali kepada kemampuan masing-masing anak. Jadi ketika anak itu masuknya SMP, sekarang membuka SMP, yang mau masuk dari SMP bisa. Ini dalam 3 tahun ada yang belum selesai 30 juz, kemudian dia lanjut ke SMA. Ketika SMA rata-rata kebanyakan sudah selesai, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang belum selesai juga. Tapi kebanyakan sudah selesai. Kalau belum selesai, ada pengabdian 1 tahun di sini wajib mengabdi. Ketika pengabdian itu dia ada kesempatan untuk menyelesaikan. Ada yang belum selesai juga betul. Kalau belum selesai juga, lalu sempat saya ajukan untuk apa namanya teman-teman yang sudah khatam, tetapi belum ujian, ada ujian akhir daripada menghafal itu. Jadi kalau sudah hafal 30 juz, mungkin itu ada ujian namanya ujian khatmil Quran. Itu 1 hari dari mulai sore sampai besok sore itu harus khatam 30 juz. Dan itu dinilai per juznya, itu dinilai, nanti ada kriteria lulus dan tidak lulus. Nah, bagi yang sudah khatam kemudian belum ikut ujian itu, mereka melancarkan di sini. Sudah 1 tahun mengabdi tapi belum bisa ikut ujian juga, dan itu banyak. Itu sempat kami ajukan untuk apa namanya diperbolehkan untuk mencari pondok yang lain untuk apa namanya melancarkan, ya melancarkan. Kemudian nanti kalau sudah lancar ikut ujian, balik di sini ikut ujian, nggak apa-apa. Itu baca syahadahnya juga ada ijazah bagi yang sudah khatam, yang sudah ikut ujian khatmil Quran, itu ada ijazahnya. Biasanya kami adakan haflah khatmil Quran, itu bertepatan dengan apa namanya miladnya Muqaddasah, tanggal 18 Oktober. Di sini ikut salam mana-mana karena ustaz dari awal itu dari Yambu, rata-rata Yambu, terus dari Pati, Demak, Malang, jadi di sini pakai yang kuno, ya pakai kabar zanji, ya selawatan, ya salat-salatan. Gimana dicukupkan ya, karena kalau diteruskan masih banyak sekali yang juga. Mohon nanti tadi sempat bertanya apakah Mahadi ini juga pelayanan kesehatan terhadap santrinya. Beliau masih menghidup kebutuhan pusat. Siapa tahu nanti betul-betul kerjasama ke depan, dan kita punya rumah sakit ya. Siapa tahu nanti bisa saling kerjasama, sini guru-guru Qurannya, sana ada juga bagian yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Dan terakhir kami ucapkan lagi terima kasih untuk Nurul. Kami senang sekali kalau sekali waktu ada waktu Pak Yayaji, Hasan, Abdul Hasan dan keluarga besar ini bisa berkait